seharian tak masuk kerja. Dan pagi ini aku akan berangkat kerja lagi. Aku kini merasa lega meninggalkan ibu karena sudah ada Fadil yang menemani dan menjaga beliau. Dek, Mbak berangkat kerja dulu. Tolong temani ibu dan jangan kemana-mana. Ibuku berpesan lalu melangkah pergi. Aku sengaja berangkat pagi sekali sampai di toko kedainya masih tertutup. Riana, kenapa pagi sekali datangnya? Ucap Pak Kasmi heran. Iya Pak, saya sengaja datang pagi sekali karena ingin meminta maaf pada Bapak. Kemarin saya janji sebentar izinnya, tahu-taunya saya tak masuk kerja. Ucapku. Oh itu, tak perlu khawatir, saya lebih mengerti. Ucap Pak Kasmir santai dan tak mempermasalahkan. Aku pun membantu Pak Kasmir membuka toko yang walaupun jam kerjaku masih setengah jam lagi. Ayo, kita sarapan dulu. Ajak Pak Kasmir. Makasih Pak, saya sudah sarapan di rumah. Ucapku menolak, padahal aku belum sarapan pagi. Ayo, jangan menolak rezeki. Ucap beliau memaksa. Aku pun mengekor dari belakang masuk rumah Pak Kasmir. Rumah yang begitu mewah dan rapi. Di meja makan sudah tersedia berbagai macam menu memenuhi meja. Ada Bagas anak Pak Kasmir dan ibunda beliau yang sudah menunggu di meja makan. Aku disambut hangat oleh keluarga Pak Kasmir dan dipersilahkan untuk duduk. Melihat makanan yang ada di atas meja, aku jadi teringat dengan ibu dan aku Fadil. Mataku mulai berembun sambil menyuapi nasi itu ke dalam mulutku. Ayo, makan yang banyak nak, sapa ibundanya Pak Kasmir. Iya bu, ucapku tersenyum. Usai sarapan, aku langsung membantu ART Pak Kasmir untuk membereskan piring yang kotor di atas meja. Sebenarnya Pak Kasmir melarangku untuk mencuci piring, namun aku tetap kekeh untuk melakukannya. Bu, sisa nasi dan lauk ini diletakkan di mana? Ucapku menyisihkan. Biasanya kami buang, ujar ART itu. Jangan dibuang bu, sayang. Kalau diizinkan, saya ingin bawa pulang ke rumah, ucapku. Gak apa-apa, bawa makanan sisa, gak apa-apa memangnya. Tanya ART rada enakan. Makasih mbak. Insya Allah, jika Fadil sudah sembuh, Fadil akan ikut bekerja membantu mbak. Ucap Fadil semangat. Biar mbak saja yang bekerja dek, kamu cukup jagain ibu, ucapku. Mbak, laki-laki itu adalah tulang punggung. Biar mbak yang menjaga ibu, Fadil yang bekerja. Ucap Fadil kekeh. Untuk saat ini, biar mbak yang terlalu lenjur bekerja dek. Lagi pula, dekat sini belum ada lowongan untuk laki, jelasku. Fadil pun mengalah dan tak lagi kekeh bersemangat seperti tadi. Setelah mengantarkan nasi, aku pun kembali ke toko untuk lanjutkan pekerjaanku. Belum sempat masuk ke toko, aku
aku sudah dihadang oleh Bagas, anaknya bosku. Kamu membawa nasi dari rumahku? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, sayang dibuang. Jawabku gugup. Maaf, ucapku menundukkan kepala. Siapa namamu? Tanyanya datar. Riana, Mas. Jawabku. Tidak usah panggil Mas. Sepertinya kita seusia. Panggil saja saya Bagas. Ucapnya mengulurkan tangannya. Riana, ucapku menanggupkan kedua tanganku. Bagas hanya tersenyum menanggapiku. Aku pun permisi untuk bekerja. Melihat Bagas juga pergi berangkat kuliah dengan mobilnya. Seperti biasa, aku langsung mengerjakan tugasku melayani pembeli yang mulai ramai. Barang belanjaan mereka aku masukkan ke dalam kotak dus dengan teliti. Cie yang disapa ke pagi-pagi sama anak bos. Goda Wina. Apaan sih, Win? Ucapku tak suka. Jangan gosip aja kerjaannya. Selesaikan pekerjaan kalian dengan baik. Dan kamu anak baru, jangan keganjenan cari perhatian. Ucap April judes. Tuh kan, April sepertinya kalah saing denganmu. Makanya dia cemburu sama kamu. Ucap Wina berbisik telingaku. Aku tak menanggapi ucapan Wina lagi dan fokus untuk bekerja. Azan zuhur sudah berkumandang. Kami menghentikan aktivitas lalu beristirahat. Setelah nasi kotak dibagikan, seperti biasa aku tetap pulang ke rumah. Riana, kok kamu gak pernah makan bersama kita di sini sih? Tanya Wina ingin tahu. Maaf, Win, aku harus menengok ibu dulu. Beliau sudah sepuh. Jawab bergegas melangkahkan kaki untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku dapati Fadil yang sedang makan siang bersama ibu. Aku heran melihat 2 kotak nasi baru di hadapan ibu dan Fadil. Mbak Riana, kebetulan Fadil dan ibu lagi makan. Ayo Kak. Ajak Fadil. Aku pun membuka nasi kotakku yang dibagikan di toko. Sambil menikmati makanan, pikiranku mana-mana memikirkan siapa yang memberikan nasi kotak itu pada keluargaku. Usai menghabiskan makananku, tak sabar rasanya menunggu lama untuk menanyakan perihal nasi kotak untuknya dan ibu. Dek, siapa yang ngantarin nasi kotak ini? Tanyaku penasaran. Tadi bocah yang nganterin ke sini. Katanya Mbak Riana yang nyuruh. Jawab Fadil. Mbak? Ucapku menggaruk kepala yang tak gatal karena merasa bingung. Tanpa bertanya lagi, aku pun masuk ke dalam rumahku dan melaksanakan ibadah zuhur. Usai sholat, aku pergi lagi ke tempat kerja. Riana, kamu sudah muncul lagi. Tahu nggak? Tadi Bagas nyariin kamu. Sapa Wina. Cari? Buat apa? Tanyaku heran. Tahu ah. Jawab Wina sambil mengangkat bahunya. Aku dan Wina kembali bekerja lagi memasukkan barang belanjaan pembeli. Riana, tolong masukkan barang-barang ini ke dalam kardus besar. Perintah Pak Kasmir. Baik, Pak. Ucapku sembari mengambil barang-barang dimaksudkan bosku. Terima kasih banyak Pak Dokter atas kunjungannya ke sini. Ucap Pak Kasmir kepada pelanggan tetap beliau.
Om bisa aja. Gak usah terlalu formal manggilnya. Panggil saja Lutfi. Hehehe. Ucap pelanggan tersebut dengan gerai tawa. Suara itu sepertinya tak asing bagiku. Aku pun membalikan buku. Dan benar saja, dia adalah Dokter Lutfi yang telah menangani pengobatan ibu waktu di rumah sakit. Riana, apa barangnya sudah dimasukkan semuanya? Panggil Pak Kasmir. Nampak wajah Dokter Lutfi mengernyitkan dahi saat barang itu kebawa ke kasir. Dokter Lutfi pun tersenyum menyapaku. Riana, kamu kerja di sini? Tanya Dokter Lutfi. Iya dok, jawabku. Nak Lutfi kenal dengan karyawan saya. Tanya bosku Pak Kasmir. Iya om, kebetulan waktu itu ibunya Riana dirawat rumah sakit. Dan beliau adalah salah satu pasien yang Lutfi tangani. Jelas Dokter Lutfi. Oh, Ucap Pak Kasmir manggut-manggut. oh iya. Gimana kabar ibumu Riana? Tanya Dokter Lutfi. Alhamdulillah, ibu sehat walafiat dok. Ucapku. Syukurlah. Ucap Dokter Lutfi sembari membayar belanjaannya pada April. Setelah Dokter Lutfi pamit, Wina menghampiriku dan mulai menggodaku lagi. Beruntung banget kamu Riana, dikelilingi oleh pria tampan, mapan, baik, dan kaya lagi. Tahu nggak Riana? Dokter Lutfi itu adalah langganan sejak dulu di toko ini. Beliau selalu membeli kebutuhan bulanan ibunya di sini, meskipun Dokter Lutfi tinggal di Bogor. Tutur Wina. Itu cuma kebetulan aja, Win. Ucapku menanggapi Wina biasa saja. Menurutku, wajar kalau para pria baik-baik mendekati kamu, Rin. Orang kamu itu gadis yang spesial. Dan aku saja mengakuinya kalau inner beauty kamu itu mengalahkan si dress di kasir itu. Cantik sih, cuman gak punya inner beauty kayak kamu. Ucap Wina ceplas-ceplos. Aku menanggapi Wina hanya bisa tersenyum dan menepuk bahunya agar berhenti membicarakan kejelekan orang lain. Sudah sebulan ini aku kerja dengan Pak Kasmir. Dan bulan ini adalah pertama kalinya aku gajian. Uang gajiku tak dikurangi sedikit pun oleh Pak Kasmir. Ketika aku menanyakan perihal hutangku waktu itu dan hendak ingin membayarnya, Pak Kasmir malah menolaknya dan sudah menganggap uang pinjaman itu sebagai sedekah kepadaku. Aku sangat bersyukur mendapatkan bos baik seperti Pak Kasmir. Sebelum pulang, terlebih dahulu aku berangkat ke toko untuk beli beras dan kompor beserta gasnya, agar memudahkanku untuk memasak. Uang 1.500.000 kupergunakan dengan sebaik mungkin. Sampai di toko, aku mencari barang yang kuperlukan dengan harga yang paling murah. Setelah menemukannya, aku langsung pulang ke rumah. Tak lupa aku menyempatkan diri untuk membeli sehelai daster untuk ibuku. Dalam perjalanan pulang, tak henti-hentinya aku bersyukur kepada Tuhan atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan kepadaku. Wajah sumringah ibu dan Fadil menyambutku dari jauh ketika melihat pulanganku membawa barang. Dengan sigap Fadil membantuku menurunkan belanjaanku. Tak lupa aku membagikan sedikit rezekiku pada para tetangga terdekat. Meski tak seberapa, namun sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah ya nak Riana. Semoga Allah mempertemukanmu dengan jodoh yang terbaik. Doa tetanggaku.
Jawabku mengaminkan doa tersebut. Fadil pun memasang kompor yang baru saja aku beli. Tanpa kendala kompor itu pun bisa langsung digunakan. Aku mulai memasak beras yang kubeli di toko Pak Kasmir dan memasak lauk sekaligus. Sengaja aku beli kompor dengan 2 tungkuku agar mempercepat aktivitasku masak di dalam dapur. Setelah masakan kelar, aku pun mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Usai sholat, kami pun menikmati menu makan malam buatan tanganku sendiri. Selama sebulan ini dermawan misterius selalu memberi kami makan, hari ini tumben tak memberi kami nasi lagi. Aku curiga jika sang dermawan misterius itu sangat mengetahui kesusahan dan sangat dekat dengan kami. Aku hampir lupa mengenakan daster baru untuk ibu. Padahal niatnya tadi sepulang dari membeli barang aku ingin memakaikan daster itu usai ibu mandi sore. Bu, ini untuk ibu. Maaf, Riana hanya bisa membeli daster ibu 1 helai saja. Ucapku sembari mengenakan daster itu ke tubuh beliau. Ibuku cantik sekali. Puji Fadil. Hehehe, makasih nak. Ucap ibu malu-malu sembari tertawa karena dipuji oleh Fadil. Melihat ibu yang saat tingkah membuat aku dan Fadil menjadi gemas. Hingga pipi ibu yang sudah keriput itu menjadi sasaranku dan Fadil untuk mencubitnya dengan lembut. Maaf ya dek, uang mbak tak cukup untuk belikanmu hadiah. Insya Allah, gaji mbak yang di bulan berikutnya mbak akan belikanmu baju untukmu ya. Ucapku sedih. Mbak, Fadil tak apa-apa. Mbak sudah bisa membeli kompor saja, Fadil sudah sangat bahagia. Ucap Fadil tulus. Hari ini Pak Kasmir sengaja ditutup. Beliau dan keluarganya akan menghadiri acara keluarga di Bogor. Jadi kami para karyawan juga ikut libur bekerja. Sekitar jam 10 pagi, 2 orang pria yang pernah datang waktu itu datang bertamu ke rumah. Ada apa ya Pak? Tanyaku. Kami kesini menagih angsuran yang sudah nunggak selama 3 bulan lebih. Jawab pria itu. Maksud Bapak? Tanya Fadil bingung. Begini Mbak, Dek, sertifikat rumah ini telah digadaikan ke bank oleh Ibu Rahmi dan suaminya. Ucap pria itu. Apa? Kok bisa Pak? Sementara sertifikat rumah ini atas nama ibu saya. Ucapku. Bagaimanapun Mbak mengelak, kami tetap akan menang karena kami punya bukti lengkap. Di sini juga tertulis jika dalam tempo 3 bulan tak membayar angsuran, maka rumah ini kami sita selama uang itu belum kami terima. Ucap pria itu dalam tegas. Aku dan Fadil saling memandang seolah tak bisa berbuat apa-apa. Mana aku harus mencari Mbak Rami untuk menyelesaikan semua ini. Mereka sungguh jahat dan tega. Tak terasa bulir bening itu ngalir di pipiku. Begitu juga dengan Fadil, wajahnya begitu emosi bercampur sedih. Kedua pria itu hanya memberi kami waktu dalam seminggu untuk membayar uang ansuran yang menunggak sebanyak 6 juta lebih. Dari mana aku akan mencari uang sebanyak itu? Mbak, Fadil akan mencari keberadaan Mbak Rami dan meminta pertanggungjawabannya. Dari dulu saudara sulung kita itu tak pernah berubah dan selalu saja menyusahkan ibu. Ucap Fadil emosi. Beruntung saat pria itu datang, ibu tertidur nyenyak di dalam kamar. Hingga tak ikut mendengarkan jika rumah ini telah disita oleh bank. Pantas saja waktu itu tingkah Mbak Rami dan Mang Jamal terlihat sangat aneh dan mencurigakan.
apalagi Bang Imran juga ikut dalam permainan Mbak Rami. Mereka begitu sangat tega. Dek, sebaiknya kita datangi rumah mertuanya Bang Imran, karena waktu itu Mbak Rami bilang bahwa Bang Imran tinggal di sana, ucapku pada Fadil. Biar Fadil sendiri yang pergi, Mbak. Mbak jaga ibu di rumah. Ucap Fadil. Baiklah, ucapku setuju. Siang itu juga Fadil berangkat ke rumah mertuanya Bang Imran. Namun usaha Fadil nihil. Rupanya Bang Imran tak pernah menginjak kakinya di rumah mertuanya. Dan mertuanya pun tak tahu kemana Imran membawa putrinya tinggal. Bang Imran dan Mbak Rami sudah merencanakan semua ini matang-matang. Saat ini yang ada di pikiranku adalah mencari informasi di mana Mbak Rami sekarang berada. Aku mencoba menanyakan keberadaan Mbak Rami pada seorang ibu. Teman-teman Mbak Rami di komplek, namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana kakak sulungku itu tinggal. Waktuku tinggal 1 hari lagi memikirkan bagaimana agar rumah ini tak jatuh pada bank. Uang yang pegang sebesar 500.000 saja. Sisa gajiku tak mungkin kuserahkan pada petugas bank itu. Riana, Fadil, kalian akhir-akhir ini terlihat gelisah sekali. Ada apa, Nak? Cerita sama ibu. Ucap ibu memperhatikan aku dan Fadil. Seorang ibu mungkin bisa menyimpan rahasia di depan anak-anaknya. Namun seorang anak akan mampu menyimpan rahasia di depan ibu mereka. Karena perasaan peka dan firasat seseorang ibu sangat tajam dan tak bisa untuk dibohongi. Itulah salah satu rahmat Allah yang dilimpahkan pada seorang yang bergelar ibu. Ibu, doakan kami agar selalu dimudahkan menjalani hidup. Ucapku berharap. Tanpa diminta, ibu akan selalu mendoakan kalian, Nak. Ucap ibu tulus. Ibu tahu kalian merasakan sesuatu dari ibu. Namun ibu tak tahu apa itu. Ibu tak memaksakan kalian untuk bercerita. Apapun masalah kalian, berdoalah dan pasrahkan saja Allah agar semua dimudahkan. Ucap ibu sangat bijaksana. Mendengar pesan ibu, hatiku yang gelisah kini agak lega. Kalaupun rumah ini akan disita oleh bank nantinya, setidaknya aku sudah berusaha untuk mempertahankannya. Namun kembali lagi, juga rumah ini bukan rezeki kami untuk ditinggali lagi. Maka Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang tak kami ketahui.